Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rona Cildania dari kelas 12 pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai bisnis model Canva dari produk Sari Roti. Seperti yang ada di gambar. Berikut adalah penjelasan mengenai bisnis model Canva dari Sari Roti. Berdasarkan gambar yang saya unggah, yang pertama adalah key partners atau mitra utama, pemasok bahan utama atau baku. Sari Roti bekerja sama dengan pemasok bahan-bahan seperti tepung, gula, mentega, dan ragi. Kemitraan dengan pemasok terpercaya memastikan pemasok bahan berkualitas untuk menjaga konsistensi, rasa, dan tekstur produk. Distributor dan agen penyaluran. Sari Roti bermitra dengan berbagai distributor untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, memastikan produk tersedia di kota besar hingga daerah terpencil. Retail besar seperti minimarket, Alfamart, Indomart, supermarket atau hypermart, Carrefour, dan toko kelontong. Kerjasama dengan retail besar memudah konsumen untuk mendapatkan produk Sari Roti di berbagai lokasi. Mitra logistik untuk memastikan distribusi yang cepat dan tepat waktu. Sari Roti membutuhkan mitra logistik yang andal. Hal ini memungkinkan produk segar dan berkualitas hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, key aktivitas utama. Produksi roti skala besar. Kegiatan inti meliputi produksi roti dalam skala besar dengan strategisasi tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen di seluruh Indonesia. Distribusi dan logistik. Aktivitas distribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan produk di berbagai wilayah dan memastikan produk tetap segar. Penelitian dan pengembangan. Sari Roti terus berinovasi baik dalam hal rasa, varian produk, maupun kemasan untuk menarik minat konsumen dan mengikuti tren pasar. Yang ketiga, value proposition. Proposisi nilai. Produk roti berkualitas dan terjangkau. Sari Roti menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, menjadi pilihan utama untuk kebutuhan roti. Varian rasa dan jenis produk beragam, tersedia berbagai macam rasa dan varian roti. Misalnya, roti tawar, roti isi, dan roti gandum yang memenuhi selera konsumen berbeda. Kemasan higienis dan praktis. Produk dikemas dalam kemasan yang rapi, higienis, dan mudah dibawa, memastikan produk tetap segar dan berkualitas saat dikonsumsi. Yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Komunikasi melalui media sosial dan promosi. Sari Roti aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen dan membagikan informasi tentang produk serta promo. Diskon melalui retail. Sari Roti bekerja sama dengan retail untuk memberikan diskon khusus pada momen tertentu. Loyal program dan promosi berhadiah. Beberapa promosi mengajak pelanggan untuk membeli produk secara berulang, pembangunan loyalitas terhadap merek Sari Roti. Yang kelima, customer segments atau segmen pelanggan. Konsumen umum. Sari Roti ditunjukkan untuk semua usia dari anak-anak hingga dewasa yang mengonsumsi roti sebagai cemilan atau sarapan. Keluarga dan pelajar. Produk ini cocok untuk keluarga, terutama anak-anak dan pelajar yang membutuhkan makanan cepat dan sehat. Pekerjaan dan pelaku perjalanan. Sebagai makanan praktis, Sari Roti menarik bagi pekerja atau pelaku perjalanan yang mencari opsi makanan yang mudah dibawa. Yang keenam, channel atau saluran distribusi. Retail nasional. Sari Roti tersedia di jaringan retail nasional seperti Alfamart, Indomart, Hypermart, Carrefour, sehingga konsumen dapat menemukan di hampir semua kota. Situs web dan e-commerce.
Produk sari roti juga dijual melalui situs web resmi dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Penjualan langsung beberapa produk didistribusikan langsung ke sekolahan atau kantin, menyasar pasar pelajar dan anak-anak. Yang ketujuh, key resources atau sumber daya utama, pabrik dan fasilitas produksi. Fasilitas produk yang modern dan berskala besar memungkinkan produksi dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. SDM berpengalaman, tenaga kerja yang berpengalaman dalam produksi roti memastikan kualitas produk tetap tinggi. Teknologi produksi dan pengemasan. Teknologi modern memastikan proses produksi dan pengemasan dan efisien. Memperpanjang umur simpan produksi, jaringan distribusi yang luas. Dengan jaringan distribusi luas, sari roti dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedelapan, cost structure, struktur biaya. Biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, opsional mesin. Biaya ini penting untuk menjaga kualitas produk, biaya distribusi, dan logistik. Pengeluaran untuk pengiriman produk ke berbagai lokasi, termasuk biaya, bahan bakar, transportasi, dan logistik. Biaya pemasaran dan promosi. Biaya ini mencakup iklan, promosi di media sosial, serta diskon di retail. Pengembangan produk dan riset. Pengeluaran untuk inovasi produk baru dan penelitian pasar agar produk tetap sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kesembilan, revenue streams, sumber pendapatan, penjualan produk di retail dan supermarket. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan produk di berbagai minimarket, supermarket, dan retail besar. Penjualan online melalui e-commerce. Penjualan langsung kepada konsumen melalui platform online meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Penjualan kepada distributor dan agen pasar. Penjualan dalam jumlah besar kepada distributor yang kemudian menyalurkan produk ke berbagai negara atau daerah. Bisnis model Canva ini menggambarkan struktur bisnis sari roti, termasuk bagaimana mereka menghasilkan dan memberikan nilai, menjaga hubungan dengan konsumen, serta memperoleh pendapatan melalui berbagai jalur distribusi dan pemasaran. Demikian bisnis model Canva ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bisnis beroperasi dan menciptakan nilai dengan memahami elemen-elemen utama dalam model ini. Perusahaan dapat lebih fokus pada strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai bisnis model Canva dari produk sari roti. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.